Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, dan halaman 10. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek deskripsi yang linknya sudah ada di situ ya, link-link kunci jawaban untuk buku tema 7 kelas 5. Kalian bisa cari kunci jawaban untuk halaman yang lainnya di sana. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita akan awali dari halaman 6. Jadi di sini di halaman 6 itu ada bagian ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Kedatangan bangsa Barat. Nah, di sini ada beberapa kolom di mana kolom-kolom ini memuat pertanyaan yang berbeda-beda. Untuk pertanyaannya itu ada 6 pertanyaan. Kita akan bahas mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Untuk pertanyaan yang nomor 1, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini yaitu bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. Nah, itu adalah pertanyaan yang nomor 1. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Untuk pertanyaan yang nomor 2, pertanyaannya, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu ingin menguasai rempah-rempah. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 3 pertanyaannya, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu sekitar akhir abad 15 atau sekitar akhir abad XV, itu tulisan Romawinya ya. Sekarang ke pertanyaan yang nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4, pertanyaannya, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4 yaitu pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4. Kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya, yaitu pertanyaan nomor 5 dan pertanyaan nomor 6. Untuk pertanyaan yang nomor 5, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 5 itu seperti ini. Jadi bangsa Barat itu melakukan penjelajahan samudra, itu tujuannya ada 4. Yang pertama, mencari kekayaan atau dikenal dengan istilah gold. Kemudian, yang kedua adalah menyebarkan agama atau yang dikenal dengan istilah gospel. Dan yang ketiga adalah mencari kejayaan. Nah, untuk mencari kejayaan ini dikenal dengan istilah glory. Sementara yang keempat atau yang terakhir tujuannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, itu adalah jawaban untuk soal yang nomor 5 di halaman 6. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Pertanyaan untuk soal nomor 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Jawaban untuk soal yang nomor 6 adalah menderita. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 6. Sekarang lanjut ke soal yang nomor 7. Untuk soal yang nomor 7, di sini di halaman 7 itu ada ayo berdiskusi. Diskusikan teks peristiwa kedatangan bangsa Barat dengan teman sebangkumu. Kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut seperti di bawah ini. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ulasan teks. Judul teks, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang paling menarik, bagian yang paling menarik itu seperti ini. Yang pertama, harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas. Kemudian yang kedua, bangsa Eropa yang datang pertama kali adalah bangsa Portugis atau Portugal.
Bagian yang paling menarik ketiga yaitu faktor-faktor penjelajahan dan penjajahan adalah 3G. Goal, Gospel, Glory, dan Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu adalah bagian yang paling menarik. Sekarang kita lanjut ke informasi penting. Untuk informasi penting yaitu seperti ini. Faktor penjelajahan dan penjajahan bangsa barat yakni 1. Mencari kekayaan atau goal, 2. Menyebarkan agama atau gospel, 3. Mencari kejayaan atau glory, dan yang keempat adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu adalah informasi penting untuk teks peristiwa kedatangan bangsa barat. Kita lanjut ke bagian pendapat saya tentang teks ini. Pendapat saya tentang teks ini bagus dan bermanfaat menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya di bawahnya ada saya menyarankan garis miring tidak menyarankan teks ini karena jawaban untuk pertanyaan ini saya menyarankan teks ini karena berisi pengetahuan yang bermanfaat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu jawabannya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 8. Di halaman 8 itu ada bagian ayo mencoba. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat, kabar, majalah, atau artikel di internet. Kita diminta untuk mengisi kotak yang ada di bawahnya ya. Ini ada 3 kotak. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna oranye, dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna hijau itu adalah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kemudian yang berwarna oranye itu kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Dan yang berwarna biru itu adalah kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kita akan bacakan jawabannya satu persatu. Kita mulai dari kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Untuk kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, itu tahun kedatangannya adalah 1511. Kemudian, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, tahun kedatangannya yaitu 1521. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Untuk kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, tahun kedatangannya 1526. Nah, itu adalah tahun-tahun kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda. Sekarang tempat atau daerahnya. Untuk bangsa Portugis atau kotak yang berwarna hijau, tempat atau daerahnya adalah pantai utara Sumatera dan daerah Malaka. Sementara untuk bangsa Spanyol, pantai Tidore di Maluku. Itu tempat atau daerah kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Yang terakhir, bangsa Belanda tempatnya yaitu di daerah Banten. Kita lanjut ke tujuan dari masing-masing kedatangan bangsa-bangsa ini. Yang pertama, tujuan kedatangan bangsa Portugis, itu ini tujuannya. Mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Nah, ini adalah tujuan kedatangan bangsa Portugis. Sekarang kita lanjut ke tujuan kedatangan bangsa Spanyol. Untuk bangsa Spanyol, itu tujuan kedatangannya adalah menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Nah, itu tujuan kedatangan bangsa Spanyol. Selanjutnya, tujuan kedatangan bangsa Belanda itu adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Itu adalah tujuan kedatangan bangsa Belanda. Kita lanjutkan lagi mengisi ke pertanyaan di bawahnya.
Yang pertama adalah peristiwa penting yang terjadi pada masa kedatangan bangsa Spanyol. Maksudnya bangsa Portugis. Nah, ini untuk kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi itu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Nah, itu adalah 2 peristiwa penting yang terjadi pada saat kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kita lanjut ke kedatangan bangsa Spanyol. Untuk kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kita lanjut ke kedatangan bangsa Belanda. Untuk peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat kedatangan bangsa Belanda yaitu pembentukan VOC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, itu adalah peristiwa penting pada saat kedatangan bangsa Belanda. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang paling bawah, yaitu reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat pada kedatangan bangsa Portugis itu seperti ini reaksinya. Awalnya diterima dengan baik kedatangan Portugis dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan terhadap Portugis yang bertindak sewenang-wenang. Nah, itu adalah reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kita lanjut ke reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Adapun reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia yaitu awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Nah, itu adalah reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 3 adalah reaksi masyarakat terhadap kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Adapun reaksinya seperti ini. Awalnya diterima baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Nah, itu adalah reaksi masyarakat atas kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ini tadi halaman 8, sekarang kita lanjut ke halaman 9. Di halaman 9 itu ada bagian Ayu menulis. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G. 3G itu adalah gold, gospel, glory. Tuliskan kembali arti gold, gospel, dan glory pada kolom berikut. Kita diminta untuk menuliskan arti dari semboyan 3G yang ada atau yang terdiri dari gold, gospel, dan glory. Adapun artinya itu seperti ini, seperti yang sudah ada di layar di video ini. Kita baca satu persatu. Untuk yang goal, artinya adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Karena goal itu dalam bahasa Inggris ya, kalau misalnya diartikan artinya emas. Emas itu berkaitan dengan kekayaan, makanya artinya adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Sekarang gospel. Untuk gospel itu artinya adanya keinginan untuk menyebarkan agama, dan untuk glory itu artinya adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Nah, itu adalah arti dari masing-masing kata dalam semboyan 3G. Di bawahnya itu ada tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G tersebut. Setuju atau tidak setuju, alasan. Nah, untuk setuju atau tidak setuju, di sini kita jawab tidak setuju. Alasannya kenapa tidak setuju? Itu seperti ini. Saya tidak setuju dengan semboyan tersebut karena akibat ketiga semboyan tersebut bagi Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi miskin karena kekayaannya diambil bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, masuknya agama Nasrani menyebabkan sebagian rakyat Indonesia juga menganut agama Nasrani. Yang ketiga,
Kekuasaan bangsa Eropa semakin menjadi-jadi di Indonesia, menyebabkan Indonesia makin terpuruk, rakyat jadi sengsara, dan bangsa Indonesia makin tertindas. Nah, itu adalah jawaban halaman 9 bagian tuliskan pendapatmu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 10. Untuk halaman 10 itu ada bagian ayo berlatih. Buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ini jawabannya sudah ada di sini, kita tinggal memilih salah satu. Kita baca aja sekaligus membaca jawaban. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia, pada masa itu aku akan titik-titik. Nah, ini jawabannya adalah menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjajah titik-titik. Ini jawabannya kita pilih yang menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Sikap para penjajah awalnya titik-titik. Ini kita jawab baik. Jadi penjajah itu awalnya baik. Namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu titik-titik. Jawabannya adalah menindas dan kejam. Nah, itu adalah jawaban untuk paragraf rumpang yang ada di halaman 10. Ya, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 7 kelas 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, dan halaman 10. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan oh ya, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa lihat kunci jawabannya melalui link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.